Ini sih Mbak. Halo, silakan duduk. Sore Mbak. Sore. Tadi sebelum kesini di depan udah ngambil kertas formulir dan udah diisi belum? Oh, udah Mbak. Boleh saya minta formulirnya? Ini Mbak. Terima kasih. Iya sih. Dengan Mbak Dela Zarwayuni ya? Iya, benar Mbak. Panggilannya apa biasanya? Biar enak Panggil Dela aja Mbak Dela. Mbak Dela ya, umurnya 21 tahun. Benar. Sekarang statusnya mahasiswa. Iya, masih mahasiswa Mbak. Kuliah di mana Mbak? Saya kuliah di Mercu Buana Jakarta. Semester 6 Mbak. Udah akhir ya, udah mau. Iya, udah mau akhir tapi belum skripsi. Iya. Sekarang kuliahnya di mana? Masih online atau offline? Saya masih online sih Mbak. Jadi saya masih pulangkan ke rumah. Karena sebelumnya saya kan merantau. Jadi saya pulang ke rumah buat daring gitu. Nggak ada kendala kan di kuliah? Kalau kendala sih ada ya Mbak, karena kan adaptasi dulu, keadaan dulu kan di kelas bisa diserap ilmunya dengan gampang, sekarang kan harus berjuang sendiri gitu di rumah. Tapi ya mau gimana ya Mbak ya, kita harus beradaptasi dan alhamdulillah sekarang udah bisa handle-nya seperti itu. Mbak Dela selain kuliah kegiatannya apa aja ya? Kalau sekarang sih cuman kuliah ya Mbak, kalau kegiatan umumnya khususnya. Tapi biasanya saya cuman ya rebahan, terus cuman nonton TikTok gitu-gitu aja, kan nggak ada kerjaan lagi. Soalnya kan lagi pandemi juga kita nggak boleh keluar rumah, jadi ya di rumah aja Mbak. Jadi kegiatannya sebelumnya ada di rumah ya? Iya benar, saya jarang keluar rumah sih Mbak, lebih tepatnya. Tadi datang ke sini sama siapa Mbak Dela? Saya kesini tadi sendiri sih Mbak, naik motor. Tadi parkiran di bawah. Oh gitu. Ada kendala nggak datang ke sini tadi? Macet atau? Iya, tadi sebenarnya di daerah sana tuh agak macet sebelum masih jauh kan dekat rumah saya, tapi kesininya alhamdulillah udah nggak macet lagi gitu, udah cepet. Soalnya kosong tadi sih, tapi alhamdulillah jalannya juga Nggak nyasar ya? oh enggak sih Mbak, karena pakai Google Maps kan, jadi udah jelas gitu, jadi langsung sampai. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Dela tahu biro ini dari siapa ya? Kalau saya sendiri sih tahu biro ini dari teman sih Mbak, teman-teman saya kan kemarin cerita, terus teman saya bilang kalau temannya pernah kesini gitu, jadi saya minta kontaknya gitu, jadi saya bisa tahu alamatnya seperti itu Mbak. Gitu. Jadi emang udah ada ini ya, gambaran dari temennya ya? Iya benar, dia udah sebenarnya nggak cerita yang benar semuanya gitu, tapi cuma kasih tahu kemarin dia sempat kesini tentang biro ini apa ini seperti itu. Baik, Mbak Dela, sebelumnya saya di sini perwakilan dari Biro Sentral Psikologi mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dela karena sudah mempercayai biro kami sehingga Mbak Dela bisa datang ke sini dan bertemu saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dinda. Di sini saya bertugas sebagai konselor Mbak Dela dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga di sini jika Mbak Dela ada keinginan untuk yang diceritakan, Mbak Dela bisa menceritakan kepada saya, dan jangan khawatir juga. Cerita dari Mbak Dela ini akan saya jaga kerahasiaannya nanti juga. Juga apabila Mbak Dela merasa ada sedikit sesuatu hal yang mengancam baik untuk Mbak Dela maupun keluarga, Mbak Dela berhak untuk tidak menceritakan hal itu terlebih dahulu pada saya. Namun informasi itu nanti akan saya berikan lanjut kepada konselor utama kami di biro ini, yaitu Pak Novia. Sejauh ini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas. Oke, dan juga nanti ya apabila selama proses konseling kita ini dari beberapa hal itu ada
sesuatu yang di luar kemampuan saya dan kuasa saya, pengambilan keputusannya juga nanti akan saya berikan ke konselor utama kita, yaitu Pak Noviar ya. Kayak gitu. Balik ke topik utama ya Mbak. Tadi Mbak Dela jauh-jauh dari rumah datang ke sini sendiri, naik motor panas-panas gitu ya. Mungkin Mbak Dela ada tujuan khususnya kenapa bisa datang ke sini dan bisa belajar. Oke. Jadi ya Mbak ya, saya itu kesini ya saya punya alasan ya Mbak ya kenapa saya kesini. Jadi saya cerita dulu ya Mbak ya. Saya itu kan semester 6 ya Mbak. Jadi saya itu punya pacar ceritanya. Saya punya pacar. Saya pacarannya udah lama juga, udah hampir 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun saya pacaran sama dia. Ya awal-awal pacaran karena belum tahu apa-apa mungkin ya. Jadi saya sangat percaya gitu sama pacar saya Mbak. Jadi kayak saya percaya, terus saya nggak curigaan, terus saya ya sewajarnya orang baru mencintai ya Mbak ya. Jadi kayak ya sangat sayang gitu ya Mbak ya. Tapi sini-sini makin hari tuh saya merasa ada sesuatu yang semacam saya kurang percaya lagi gitu ya. Saya kurang suka curigaan, suka apa ya Mbak, suka berpikiran yang negatif terhadap apa yang dilakukan gitu. Dan hal itu tuh membuat hubungan saya tuh jadi sedikit renggang gitu. Jadi kayak saya dan pacar saya sering berantem, terus juga ya banyak masalah yang timbul dari rasa yang ada di diri saya Mbak. Itu sih Mbak alasan khususnya saya mau cerita di sini. Mbak Dela sama pacarnya itu udah punya hubungan berapa lama ya lebih tepatnya? Udah punya hubungannya hampir 2,5 tahun sih Mbak. Iya. 2,5 tahun ya. Iya. Tadi Mbak Dela bilang ada kejadian kayak yang bikin Mbak Dela overthinking ke pasangan Mbak Dela, terus juga sedikit perasaan gak enak juga gitu ya. Iya. Mungkin sebelum itu apakah ada kejadian yang mengakibatkan Mbak Dela merasakan hal itu? Kejadian ya Mbak, saya itu kan sebenarnya bukan tipe orang yang suka ngecek HP pacar saya. Jadi kayak menurut saya itu privasi orang lain gitu kan. Yang dimana waktu saya pacar saya tidak berhak buat mengetahui semua kegiatan seperti itu. Jadi suatu ketika saya kan nongkrong nih Mbak sama pacar saya, terus saya iseng buka HP dia, kayak iseng aja gitu mau buka HP. Terus saya buka chatnya Mbak. Nah di situ ada chat yang dimana bikin saya tuh shock gitu Mbak, kayak saya diam gitu ya Mbak ya. Jadi kayak saya bingung banget kenapa seperti itu gitu. Jadi awalnya saya pikir si orang ini itu bukan cewek, karena selama ini emang dia cerita ke saya, tapi itu tuh saya pikir cowok Mbak. Itu tuh cewek selama ini gitu. Dan setelah saya buka isi chatnya, itu tuh kayak gimana ya Mbak ya, pokoknya itu tuh tidak pantas gitu loh dikatakan oleh seseorang yang bukan pacar kepada laki-laki seperti itu. Dan dari sana itu sangat membuat saya menjadi sakit hati ya Mbak, yang jelas. Dan saya jadi nggak percaya gitu sama pacar saya. Itu Mbak kejadian yang paling berat menurut saya. Oke, jadi temennya pacar Mbak Dela ini kayak apa ya, punya komunikasi yang kurang baik gitu ya menurut Mbak Dela ya. Iya Mbak. Untuk status hubungan cuma teman gitu. Iya memang, maksud saya teman ya
harusnya nggak seperti itu gitu loh mbak. Itu menurut saya itu udah dalam ranah yang tidak wajar antara dunia pertemanan laki-laki dan perempuan gitu. Saya nggak terimanya di sana mbak sebenarnya. Temen pacarnya Mbak Dela ini udah temenan dari lama, dari SMA atau gimana? Dia masih dari kampus sih mbak, satu kampus tapi satu organisasi juga. Pertama kan cuma satu kelompok tuh mbak, nah tapi semakin tinggi semester mereka mengikuti satu organisasi yang sama gitu. Jadi kayak saya merasanya mereka tuh berjuang bersama untuk mendapatkan apa ya mbak, achievement di perkuliahan mereka gitu, yang mana mereka semakin hari ya semakin sering berbicara karena apa ya, sama-sama kan, sama-sama ada satu kelompok gitu. Itu sih mbak. Terus juga suka satu kelas mereka itu. Tadi di awal Mbak Dela bilang Mbak Dela nggak suka lihat beberapa chat dari ininya ya, dari teman dan pacarnya Mbak Dela gitu ya. Iya. Kalimat yang seperti apa sih yang bikin Mbak Dela kayak nggak suka gitu? Kalimat yang bikin saya nggak suka tuh ya yang tidak sewajarnya gitu kan, tidak seharusnya seorang wanita mengatakan itu kepada laki-laki yang dimana harusnya sebenarnya dia tahu mbak itu si cowok tadi punya pacar gitu. Nah contoh pertama itu kayak minta bangunin jam 4 pagi gitu. Menurut saya ya cewek-cewek kan punya temen ya mbak, misalnya harusnya cewek-cewek kan punya kayak geng gitu ya mbak ya, atau sahabat lah. Dia bisa dong harusnya minta tolong bangunin sama temennya itu, kenapa harus sama pacar saya. Dan itu jam 4 pagi loh mbak, matahari aja belum ada gitu. Menurut saya apaan gitu loh, kenapa harus seperti itu si orang ini. Terus juga kayak minta antar, minta jemput, tapi dengan kata-kata yang kalau sekarang sih bahasanya flirting gitu loh mbak, kayak yang manja-manja gimana gitu ya. Kalau misalnya minta tolong ya biasa aja gitu loh mbak. Itu yang saya nggak suka banget sih mbak, jujur sama cara dia untuk berbicara gitu. Oh, jadi pacarnya Mbak Dela dengan temannya ini tuh baru ketemu di waktu perkuliahan ini ya, dari semester pertama. Semester pertama mbak. Dan juga mereka sering dalam satu organisasi yang sama gitu ya. Sama banget. Menurut Mbak Dela, dari awal Mbak Dela tahu mereka temenan sampai sekarang itu apakah hubungan mereka itu semakin dekat gitu atau gimana? Ya sih lebih dekat karena kan pertama cuma satu univ aja nih, satu univ, terus satu organisasi, terus sekarang jadi dua organisasi yang sama gitu. Jadi bahan obrolannya pun lebih banyak sih Mbak, daripada yang kemarin gitu. Jadi selalu lebih sering ngobrol, lebih sering hubungan kan lewat chat aja gitu Mbak. Oh, jadi nggak cuma satu organisasi ya? Iya, dua sih mbak. Kan pertama satu, terus udah naik next semester ada organisasi lain gitu lagi, dan mereka sama lulus gitu loh mbak, di satu bagian yang sama. Itu Mbak Dela tahu mereka janjian atau emang nggak sengaja ketemu gitu? Nah itu mbak yang saya kayak apa ya mbak, sebagai orang yang suka overthinking gitu loh, saya mikirnya ya bisa aja kan kayak ikutan ini yuk gitu kan mbak. Tapi kan ya namanya cowok ya mana mau jujur gitu, kita juga nggak tahu kan dia jujur enggak atau bohong gitu. Itu nggak tahu sih mbak, saya kurang tahu. Jadi pacarnya Mbak Dela juga ini ya nggak cerita gitu ya? Enggak, cuman dia bilangnya ya namanya organisasi semua orang bisa punya hak untuk masuk ke sana gitu. Jadi nggak ada yang namanya walaupun janjian ya terserah gitu loh. Nggak ada yang melarang kalau harus janjian juga sama teman-teman gitu. Sejauh ini selain kejadian
yang Mbak Dela ceritakan tadi, apakah ada hal lain yang bikin Mbak Dela jadi orang yang overthinking dengan pasangannya sekarang? Kayaknya satu aja sih Mbak. Satu kejadian yang besar itu, tapi di kemudian harinya itu menyebabkan kecil-kecil yang bikin juga saya overthinking gitu. Sebenarnya nggak sebesar yang tadi. Sebenarnya emosi saya itu juga nggak sebesar yang pertama tadi. Tapi karena kejadian itu, saya jadi merasa saya tuh nggak percaya lagi gitu loh. Jadi kayak saya susah untuk mempercayai kata-kata yang dilontarkan dari kata saya. Berarti Mbak Dela juga ada rasa cemburu gitu ya Mbak dengan pasangan Mbak ini? Iya betul Mbak. Karena juga maksud saya sebenarnya orang cemburuan Mbak. Benar Mbak tadi kan bilang saya sebenarnya mau orang yang cemburuan. Terus juga dengan kejadian itu ya saya cemburu gitu. Dari yang Mbak Dela ceritain juga wajar ya kalau misalnya Mbak Dela merasa cemburu, karena memang masalah komunikasi itu kan sensitif ya Mbak. Kalau misalnya kita sudah punya pasangan masing-masing, itu lebih baik seharusnya memang komunikasi untuk ke teman dan ke orang lain pun harus dijaga jarak gitu ya, dibatasi untuk kedekatan gitu. Dan saya juga pernah mengalami hal yang sama kayak Mbak Dela, mungkin nggak sama persis tapi saya pernah mengalami hal itu gitu, jadi saya paham si Mbak Dela itu gimana ya. Saya benar-benar sedih sih Mbak. Merasa dikecewakan banget gitu ya. Mbak Dela sebelumnya selama ini dari awal pacaran, dari Mbak Dela tahu tentang temannya pasangan Mbak ini sampai sekarang, apakah kecemburuan itu cuma karena wanita ini aja atau ada ke wanita ini aja atau seluruh temannya gitu? Iya, karena kan basic saya itu bukan yang bisa untuk mengekang. Mas, saya mau orang cemburuan ya kan. Tapi saya tuh punya pikiran yang logis juga, di mana yang namanya orang kuliahan, cewek dan cowok pasti ada hubungan dong. Maksudnya pasti harus berkomunikasi gitu. Jadi saya tidak pernah melarang pada saya untuk kamu jangan chattingan sama dia ya, kamu nggak boleh, kamu nggak bisa bukan itu Mbak. Dan memang cuma cewek ini aja nih yang karena saya udah punya pengalaman traumatik sama dia, yang selanjutnya saya jadi apa-apa saya merasa memikirkan sesuatu yang berlebihan gitu. Saya ada kok Mbak temenan sama teman pacar saya temenan baik sama dia karena emang nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada yang kayak cewek tadi gitu. Maksudnya dalam rangka emang temenan, dia ngobrol bareng boleh, misalnya kayak ngobrol bareng, nggak ngobrol tentang tugas ya nggak apa-apa gitu, nggak ada hal. Saya pernah ngobrol sama Mbak, cuman sama si cewek yang ini itu emang saya selalu berpikiran yang negatif sama dia. Untuk teman dekatnya pasangan Mbak Dela itu cuma wanita ini aja atau ada yang lain? Nah itu Mbak, kalau menurut saya ya, dia itu bukan teman dekat gitu. Itu cuma sebatas teman organisasi aja gitu. Karena kalau teman dekat ya, maksudnya dia nggak kenal saya loh Mbak. Maksud saya kalau misalnya dia itu memang teman dekat, ya harusnya saya dikenalin dong sama dia, dan dia juga kenal saya gitu. Karena saya juga punya sahabat Mbak, cowok juga punya. Dan saya memperkenalkan gitu, memperkenalkan pacar saya dengan sahabat saya, dan begitu juga sebaliknya gitu. Karena menurut saya ketika yang namanya teman dekat ya harus sama-sama kenal gitu, bukan yang saya aja nggak kenal sama dia gimana mau dibilang teman dekat gitu kan. Jadi menurut saya itu mereka teman biasa aja, cuman caranya yang seperti itu, yang bukan seharusnya dan bukan seperti teman dekat gitu loh Pak. Sebelumnya berarti Mbak Dela emang benar-benar nggak pernah kenalin ya sama wanita ini? Enggak Mbak, saya aja nggak follow-followan Instagram sama dia. Berarti
kejadian Mbak Dela tahu pasangannya pernah chattingan dengan temannya ini itu sebelum pandemi ya? Iya benar Mbak, karena kan posisinya kan lagi nongkrong yang di kafe, jadi memang lagi sebelum pandemi gitu, jadi itu juga udah semester awal Mbak, semester awal, enggak semester awal juga sih, kayak semester 4 gitu, semester 4 sebelum saya pulang ke rumah lah, sebelum pandemi ada gitu, jadi sebelum pandemi Mbak. Berarti Mbak Dela sekarang statusnya LDR ya? Iya benar Mbak, di LDR. Selama LDR ini menjalani hubungan dengan LDR itu apakah ada kejadian lagi yang makin memperkeruh hubungan Mbak, makin bikin Mbak overthinking dan gak percaya ke pasangan Mbak? Iya. Jadi pasangan saya itu memang bukan tipe yang ngelapor gitu loh Mbak. Jadi bukan tipe yang misalnya kayak aku habis ini, aku mau ini, gitu tuh enggak. Sementara saya ya sebagai orang yang LDR ya saya menuntut gitu. Saya pengen tahu gitu. Dan saya menuntut itu juga bukan gara-gara saya nggak percaya atau gimana ya Mbak. Itu juga untuk meredakan pikiran negatif saya gitu. Maksud saya ketika dia lagi bekerja bersama sama si cewek ini, ya jadi saya pengen tahu dia ngapain aja, ngobrolnya kayak gimana, karena dari awal ceritanya itu kan karena saya melihat bukti chat gitu kan, bukti chat mereka yang tidak sewajarnya gitu. Dan jadi kan setelah itu dan sekarang juga saya pengen tahu gitu loh, karena kan namanya daring juga semuanya serba chat gitu kan Mbak. Jadi saya pengen tahu aja dia gimana, dan kejadian-kejadian yang kayak berantem itu ya karena dia nggak pernah ngasih tahu chatnya tuh gimana gitu. Ya saya marah dong Mbak digituin, karena kan saya pengen tahu tapi malah dia nggak ada inisiatif gitu loh buat cerita ke saya, karena saya butuh seperti itu. Selama ini Mbak Dela pernah nggak membahas keresahan Mbak Dela tentang temannya ini ke pasangannya? Sering Mbak, dan kan saya orangnya emang jujur ya Mbak ya, saya emang basicnya dari dulu apa yang saya suka saya bilang, saya nggak suka saya bilang juga gitu. Jadi ya saya ngomong saya nggak suka kamu gini, saya nggak suka sama cewek, saya nggak suka cara kamu ngomong gitu kan. Tapi jawaban cowok saya itu semacam ya saya memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan saya gitu. Karena kan kalau misalnya si ceweknya mulai buat flirting, kalau nggak ada yang ini kan nggak mungkin ya Mbak, nggak panjangan gitu jadinya. Kalau misalnya dia flirting ya nggak bakalan selesai gitu loh maksud saya ya walaupun dia emang memperlakukan orang lain sebagaimana dia diperlakukan, tapi harusnya ya dia bisa menempatkan diri dia gitu sebagai apa, menjadi apa, lagi sama siapa gitu. Jadi respon pacarnya Mbak Dela itu kayak sedikit tidak menerima gitu ya? Iya, maksudnya dia nggak suka kalau saya komentar yang di bagian sana gitu. Dari permasalahan ini apa sih keinginan Mbak Dela untuk pacar Mbak Dela? Keinginan saya ya jelas ya Mbak ya, saya pengen lebih transparansinya lebih ada gitu, yang dimana lagi LDR juga gitu. Soalnya saya dulu juga pernah gagal Mbak dalam LDR, itu juga menjadi trauma saya sendiri gitu. Terus juga saya pengen dia membatasi diri dia ya, membentengi diri dia terutama sama si wanita itu gitu, yang dimana dia jelas-jelas tahu kalau saya itu kan cemburu tuh sama dia. Ya saya pengennya dia juga mengerti saya gitu, bukan cuma saya mengerti dia ada pekerjaan di bagian sana, tapi juga saya pengen dimengerti dengan cara ya apa ya, laporan gitu misalnya, atau ceritanya dengan yang rutin gitu. Jangan ketika saya minta cerita baru dia ceritain gitu. Karena menurut saya masalah terbesar tuh di bagian sana Mbak, di dalam hubungan kami itu bagian besar di sana gitu. Jadi saya berharap besar gitu pacar saya tuh sama-sama ngerti sama saya mengerti dia punya pekerjaan, tapi dia juga mengerti saya punya kebutuhan di bagian yang kayak dikabarin gitu, terus diceritain gitu loh Mbak. Jadi Mbak Dela itu sekarang keinginannya cuma di komunikasinya ya Mbak ya?
mau ingin menceritakan? Cukup sih Mbak. Saya sebenarnya sudah banyak cerita juga dan saya sudah cukup lega sih dengan Mbak. Jadi memang permasalahan awalnya itu Mbak Dela nggak suka teman pasangannya Mbak Dela ya, dimana Mbak Dela itu tidak sukanya dari cara mereka berkomunikasi. Cara mereka berkomunikasi menurut Mbak Dela itu tidak sewajarnya dilakukan oleh kedua belah pihak itu ya. Karena mereka statusnya cuma teman. Ya, cuma teman Mbak. Oke, dan juga Mbak Dela nggak suka cara interaksi cewek itu ke pasangan Mbak Dela, dimana yang terlihat seperti apa ya, manja gitu ya, manja gitu. Oke, dan kok respon pacarnya Mbak Dela juga bukannya ada batasan karena udah punya pacar, udah punya Mbak Dela gitu ya, malah makin diladenin gitu ya. Iya benar, makin direspon dengan baik gitu. Sehingga ceweknya senang dong kalau direspon baik kan Mbak. Jadi dari Mbak Dela, menurut Mbak Dela seperti itu. Iya sih, dari sudut pandang saya seperti itu Mbak, sama ini juga. Oke. Baik, kalau misalnya Mbak Dela udah nggak ada yang diceritakan lagi, berarti sekarang fokus permasalahannya dari temannya pasangan Mbak Dela ini ya, titik fokusnya. Iya. Kalau misalnya udah nggak ada, sesi konseling pada hari ini bisa kita akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dela karena sudah datang jauh-jauh ke biro kami, terus ketemu saya dan sudah mempercayai saya sebagai konselor Mbak Dela pada hari ini gitu ya. Untuk sesi konseling selanjutnya kita bisa atur jadwal kembali ya Mbak. Iya Mbak. Bisa dibuat pendaftaran dan kalau Mbak Dela mau langsung pulang, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan. Makasih. Saya juga bilang makasih ya Mbak sudah mau dengerin cerita. Saya juga udah lega ya Mbak ya, udah cerita banyak kembali. Makasih ya Mbak. Iya. Saya pulang dulu ya Mbak.